Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang penggolongan limbah. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya, limbah terbagi menjadi 5, yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan limbah rumah sakit. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan di pemukiman dan kegiatan usaha manusia. Contohnya adalah air sisa sabun. Limbah industri merupakan buangan hasil proses industri, contohnya adalah sisa pabrik roti. Kemudian limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari daerah pertanian atau perkebunan, contohnya adalah sisa panen padi. Kemudian limbah pertambangan adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan, contohnya adalah limbah air raksa pada pertambangan emas. Kemudian limbah rumah sakit adalah limbah medis dan non-medis, sisa kegiatan rumah sakit, contohnya adalah sisa botol infus. Yang keempat adalah golongan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Menurut PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, definisi bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tak langsung merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia. Limbah B3 dapat diklasifikasikan sebagai zat atau bahan yang mengandung satu atau lebih senyawa berikut. 1. Mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi. Contoh adalah potasium nitrat pada petasan. Yang kedua, pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api. Contohnya adalah limbah korek api yang belum terbakar. Yang ketiga, mudah terbakar adalah limbah yang mudah terbakar karena kontak dengan udara, api, air, atau bahan lain. Contohnya adalah aerosol pada botol spray. Keempat, beracun adalah limbah yang mengandung racun bagi manusia atau hewan, contoh pestisida pembasmi serangga. 5. Berbahaya adalah limbah cair, padat, atau gas yang berbahaya terhadap kesehatan apabila ada kontak inhalasi atau oral. Contohnya karbamat pada obat nyamuk. Kemudian korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi kulit dan perkaratan pada baja, contoh asam sulfat pada aki kendaraan. Kemudian bersifat iritasi adalah limbah yang membuat iritasi pada kulit dan peradangan, contohnya natrium hidroksida pada deterjen. Kemudian berbahaya bagi lingkungan, contohnya adalah limbah yang berbahaya bagi ekosistem, contohnya CFC pada AC. Selanjutnya adalah menyebabkan kanker adalah limbah yang dapat memicu kanker, kemudian dapat menyebabkan kecacatan janin, kemudian dapat menyebabkan mutasi gen. Ini contohnya adalah semua nikotin pada rokok. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.